Oke, selamat malam semuanya. Hari ini kita akan bahas untuk modul 7, yaitu mengenai uji hipotesis. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai uji hipotesis dengan menggunakan dugaan rentang dan uji hipotesis klasik. Lalu yang kedua, uji hipotesis klasik dua sisi dan uji hipotesis lanjut. Nah, pokok bahasannya seperti yang tertera di sini mengenai konsep uji hipotesis, lalu metode interval estimasi. Ini termasuk metode uji klasik dua sisi dan juga menggunakan p-value, serta bagaimana mengumpulkan hasil ujinya dan keterbatasan uji hipotesis sebagai alat pengambilan keputusan. Nah, kita akan coba langsung saja kepada ilustrasi. Seorang manajer perusahaan rokok hisap ingin mengetahui apakah perlu membedakan gaji karyawan laki-laki dengan karyawan wanita dari mempelajari buku tentang persamaan hak wanita. Dia mengerti bahwa gaji karyawan pria dan wanita hendaknya tidak berbeda. Nah, tapi dalam kenyataannya, dalam prakteknya apakah sama ataupun tidak? Nah, dari situ bisa diambil hipotesis yang akan dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Nah, hipotesis yang dibuktikan kebenarannya adalah gaji kaum pria sama dengan kaum wanita. Oke. Nah, ini teman-teman kalau yang baru bergabung silahkan lihat halaman 7.2 ya. Nah, jadi dalam hal ini hipotesis yang ingin diuji kebenarannya adalah sebuah penelitian perbedaan antara wanita dan pria dalam hal gaji. Nah, di sini kita bisa tuliskan H0 atau H yang di awal gitu ya, adalah gaji karyawan pria disingkat GP sama dengan gaji karyawan wanita disingkat GW. Ini kalau dalam bahasa tulisnya seperti ini. Lalu kalau dalam bahasa matematisnya H0.2 GP sama dengan GW. Atau bisa juga dikatakan GP dikurangi GW sama dengan 0. Jadi artinya tidak ada perbedaan. Oke. Lalu bagaimana hipotesis tandingannya atau hipotesis alternatifnya? H0 itu tadi kan GP sama dengan GW. Lalu H alternatif adalah GP tidak sama dengan GW. Nah, artinya kalau dalam hipotesis pertama atau hipotesis 0, gaji karyawan pria dan wanita dianggap sama. Oke, equal. Sedangkan kalau alternatifnya berarti tidak sama. Nah, kalau seperti ini, maka uji yang digunakan adalah uji dua sisi. Oke, uji dua sisi, uji kanan dan uji kiri gitu ya. Nah, jadi bisa pria lebih kecil dari wanita gajinya, atau gaji pria lebih besar dari wanita gitu. Itu adalah yang dua sisi H0, HA, alternatif. Oke, seperti itu. Sampai situ dulu teman-teman ngerti nggak? Maksudnya kalau dimaksud dengan hipotesis atau menduga, pendugaan sementara.
Oke, sip. Nah, sekarang contohnya. Di sini ada perusahaan biro perjalanan diambil cuplikan atau sampel sebanyak 10 karyawan, pria dan wanita secara gayut, secara tidak gayut atau independen atau bebas, ya. Nah, data sampling ini adalah sebagai berikut. Ini karyawan pria, ini karyawan wanita. Ada 55 masing-masing ya. 12, 11, 19, 16, 22. Ini adalah gaji mereka dikali 1000 atau dalam ribuan. Lalu kalau yang wanita juga sama, ada datanya, data dalam ribuan. Lalu dicari X bar untuk karyawan pria dan karyawan wanita. Cara mencari X bar sudah nggak ada masalah ya, teman-teman ngerti ya. Jadi ini dijumlahkan lalu dibagi jumlah data. Oke? Sampai situ ya teman-teman, paham ya untuk pria dan wanita. Oke. Nah, terus udah gitu kita lanjutkan ke Oke, di sini ini adalah informasi berkaitan dengan hipotesis. Nah, sekarang kita lihat saja dari halaman 7.3 ya. Halaman 7.3. Coba teman-teman lihat. Dari sampling, bila cuplikannya tidak bias, akan menggunakan estimasi yang kasar tentang gaji rata-rata seluruh karyawan biro perjalanan tersebut, yaitu μ1 dan μ2. Nah, kenyataan ini menimbulkan dua pendapat atau hipotesis. Jadi yang pertama simbol B, μ1 dikurangi μ2. Para suami berpendapat B sama dengan 0, sedangkan para istri berpendapat ada perbedaan gaji pria dan wanita. Nah, dari data di atas, kita bisa hitung dugaan rentang dengan menggunakan 95% derajat kepercayaan. Nah, yang ini μ1 min μ2 sama dengan delta, itu artinya perubahan ya. X1 min X2 plus minus T 0,025 SP lalu dikali akar 1/N1 ditambah 1/N2. Nah, di situ ada 16 dikurangi 11. 16 dapat dari mana? Ya, X bar 1, betul. Ya, X bar 1. Lalu 11 juga berasal dari X bar. Betul. Ya. X bar 2 ya. Oke. Terus plus minus 2,16. 2,16 dari mana? Oke, 2,16 dari tabel
T, betul. Ya, nah tingkat kepercayaannya dari mana ini derajat kepercayaan? Karena dua populasi berarti N1 ditambah N2 dikurangi 2. Jadi kalau teman-teman lihat di tabel T, DF-nya 8. Dapat dari mana? 10 itu dari 5 plus 5 dikurangi 2. Ya, jadi 8. Lalu dilihat di tabelnya yang di bagian 0,025 atau kalau ada tabel T-nya yang 9,9750 bagian atas. Jadi teman-teman akan dapat 2,16. Oke. Lalu yang lainnya ini 50/153 dibagi 13. SP. Ya, itu adalah SP-nya, lalu dikali 1/10 ditambah 1/5. 10 itu sebentar. Oh, wah ini modulnya ini tidak lengkap. Nampaknya ini untuk yang SP ini harus melihat dari rumus yang sebelumnya, yang di bagian bab 6. Di bagian rumus SP. Hanya saja di sini tidak dijabarkan untuk di modul 7. Ya, silakan, nggak masalah. Oke? Tabel T-nya itu yang waktu itu saya beri. Tabel T. Iya. Tapi nampaknya saya lihat ini memang soal ini tidak lengkap untuk soal contoh 1 ini.